Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji kinerja PPG dalam jabatan B1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya A. Samsul Gajali. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan B1 tahun 2025 pada LPTK IAIN Ambon dengan NIM 250310001 dan nomor peserta 3890820040002. Hari ini tanggal 10 Mei 2025 saya akan membuat video pembelajaran UKIN di MTS Anur Rahman kelas 7 dengan materi Mad Tabi'i. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah ya, Bapak lihat kalian semuanya hari ini semangat ya. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya dalam pembelajaran kali ini kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Duduk siap terap sebelum belajar, mari kita berdoa dimulai. Baik, selanjutnya kita membacakan surat pendek ya sebagai pembiasaan kita seperti biasa. Untuk hari ini kita sama-sama membacakan surah Al-Fil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah ya, kita sudah berdoa, kemudian membacakan surat pendek. Mudah-mudahan dengan doa tersebut kita pada kesempatan kali ini bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik dan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, untuk meningkatkan rasa nasionalis kita, sekarang kita akan menyanyikan dulu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Coba siapa yang mau ke depan untuk memimpin? Satu orang. Ya, sekarang bisa untuk menjadi al-badr. Yang lainnya boleh berdiri. Kita Indonesia yang tua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan
hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran kalian ya. Hari ini semuanya hadir? Iya. Siapa yang gak hadir? Yogi. Kemana Yogi? Sakit. Ada lagi? Tidak. Baik, kita doakan mudah-mudahan teman kita Yogi ya yang dalam keadaan sakit semoga cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Masih semangat? Semangat? Baik, biar lebih semangat sebelum Bapak melanjutkan ke materi, Bapak punya satu tepuk atau satu permainan biar menambah konsentrasi kalian sebelum belajar. Ya. Siap ya? Siap. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Baik, ini nanti Bapak akan menyebutkan pagi. Kalau Bapak menyebutnya pagi, kalian tepuk tangannya satu Kali. Kita coba. Siap ya. Pagi. Baik, terima kasih. Yang keduanya, kalau Bapak bilang siang, kalian tepuk tangannya 2 kali. Coba, siang. Ya. Kalau Bapak bilangnya sore, ya sore, kalian tepuknya 3 kali. Ya, kita coba. Sore. Nah, kalau Bapak bilang malam, kalian tepuknya seperti ini. Nah, tidak boleh dikenakan. Siap? Siap. Nah, kita coba ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Pagi. Siang. Sore. Malam. Ah, masih ada yang menepuk. Itu artinya belum konsentrasi. Siap. Satu kali lagi Bapak coba. Ya ingat, kalau Bapak ucapkan pagi berarti 1, siang 2, sore 3, dan malam jangan dikenakan. Siap. Pagi. Siang. Pagi. Pagi 1. Ingat, pagi 1. Ingat konsentrasi. Ya, biar nanti dalam kalian belajar, kalian bisa menangkap apa yang Bapak nanti akan sampaikan. Ya, siap? 1 kali lagi ya. Siap? Siap. Oke, siap. Pagi. Siang. Sore. Malam. Iya, tepuk tangan. Sebelum Bapak lanjut ke pelajaran kita hari ini, Bapak akan sedikit flashback atau mengulang tentang pelajaran yang telah kita laksanakan minggu lalu. Masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Ilmu tajwid. Ilmu tajwid. Coba apa itu pengertian ilmu tajwid? Kalian bisa menjawab? Kalian apa? Silakan. Pengertian ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari cara-cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan. Iya, tepuk tangan Mas Arman.
Berarti Akmal masih ingat tentang pelajaran kita minggu yang lalu. Pasti yang juga pasti apa pasti ingat ya. Yang kedua, coba apa manfaat mempelajari ilmu tajwid? Siapa yang menjawab tuh? Oh ya, Charles. Tujuan dari ilmu tajwid adalah untuk menjaga lisan dari kesalahan dalam membaca Al-Quran, baik kesalahan makhraj, tempat keluar huruf maupun sifat-sifat huruf, agar makna ayat tetap terjaga dan sesuai dengan yang dimaksudkan. Iya, tenang lagi. Jadi ya kita minggu yang lalu membahas tentang ilmu tajwid. Bapak yakin kalian di rumahnya pasti sudah membaca-baca kembali atau menghafal tentang pelajaran yang telah kita laksanakan minggu yang lalu. Untuk hari ini kita akan belajar tentang mad tabi'i. Ya, merupakan salah satu hukum bacaan dari ilmu tajwid yaitu mad tabi'i. Sebelumnya Bapak akan membacakan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, yang pertama menjelaskan pengertian mad tabi'i. Dan yang keduanya menyebutkan huruf-huruf dan sebab terjadinya mad tabi'i. Yang ketiga menentukan bacaan mad tabi'i dalam Al-Quran. Dan yang keempatnya membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan kaidah mad tabi'i. Itu tujuan pembelajaran kita di hari ini. Bapak akan menayangkan sebuah video ya atau media pembelajaran tentang hukum bacaan mad tabi'i. Ya, nanti kalian lihat, kalian catat ya apa yang nanti menurut kalian penting. Ya, nanti di dalamnya akan ada pengertian, kemudian ada huruf-hurufnya. Ya, jadi Bapak mohon nanti kalian simak videonya ya dengan baik. Nanti kalian tulis dalam buku kalian apa yang menurut kalian penting. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita membahas tentang hukum bacaan mad tabi'i atau basmalah. Untuk mempermudah kita dalam memahami bacaan mad tabi'i basmalah, pada video ini akan disertakan dengan contoh. Baik, yang pertama sebelum kita melangkah lebih jauh mengetahui tentang hukum bacaan mad tabi'i, kita akan mengetahui pertama tentang pengertian dari mad. Pengertian dari mad terdiri dari dua segi bahasa dan juga menurut istilah. Pengertian mad menurut bahasa yaitu tambahan atau memanjangkan dan menambahkan, sedangkan menurut istilah yaitu memanjangkan suatu huruf yang wajib memanjangkan. Huruf mad ada tiga, yaitu ada huruf alif, huruf ya, dan juga huruf waw. Syarat ketentuan bacaan huruf mad atau mad tabi'i dari huruf alif sendiri, syarat ketentuannya yaitu apabila ada alif sukun setelah bacaan fathah. Untuk huruf ya apabila ada alif sukun setelah bacaan kasrah, dan untuk huruf waw apabila ada waw sukun setelah bacaan ya. Kemudian untuk cara membaca bacaan mad tabi'i itu dibaca panjang dua harakat atau satu alif. Jadi bacaan mad tabi'i itu bacanya dipanjangkan dua harakat atau satu alif atau satu alif. Contoh dari mad tabi'i ya huruf alif, ya, dan juga waw. Untuk huruf alif sesuai dengan syarat ketentuan dari bacaan huruf mad yaitu apabila ada huruf alif setelah bacaan fathah. Contohnya qala, qala. Kemudian ada contoh lain kullama,
panjangnya hanya 2 harakat, tidak bisa dikurangkan dari 2 harakat atau tidak bisa dilebihkan dari panjang 2 harakat. Contohnya kalau dikurangkan ala kullaha atau dipanjangkannya lebih dari 2 harakat ala kullaha. Untuk hurufnya sesuai dengan syarat ketentuannya, apabila adanya sukun setelah bacaan qasrah, contohnya fi, jadi ada huruf fa yang dibaca qasrah, setelah itu ada huruf ya sukun atau ya mati. Terus contoh yang lain, alladzina atau alladzin, jadi panjangnya hanya 2 harakat. Begitu juga dengan huruf waw, ada waw sukun atau waw mati setelah bacaan duma. Yadkhulun, yadkhulun atau yaqum, yaqum. Jadi bacanya tidak bisa dipanjangkan melebihi 2 harakat atau dikurangkan dari 2 harakat. Baik, semoga video ini bisa membantu teman-teman memahami tentang hukum bacaan tadi. Sampai ketemu lagi di video-video yang lainnya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sudah melihat videonya? Dapat dipahami? Alhamdulillah. Tadi kalian sudah melihat sedikit tentang materi tentang mad tabi'i, ya. Coba apa yang kalian dapat dari video tadi tersebut? Coba yang bisa menjawab atau menerangkan atau menambahkan, ya. Apa bisa? Pengertian mad terbagi kepada 2 bagian. Yang pertama, mad menurut bahasa adalah menambahkan atau memanjangkan, sedangkan menurut istilah memanjangkan suara huruf yang wajib dipanjangkan. Iya. Jadi yang pertama, mad itu pengertiannya ada 2, ada yang menurut bahasa dan istilah. Kalau berbahasa apa? Memanjangkan. Kalau menurut istilah, Memanjangkan suara huruf yang wajib dipanjangkan. memanjangkan suara huruf yang dipanjangkan. Huruf mad itu ada 3. Pertama, yang kedua, yang ketiga, jadi huruf mad tabi'i itu ada 3, alif, waw, dan ya. Ya, coba siapa lagi yang menambahkan? Ya, silakan ini apa? Panjang mad tabi'i atau mad asli sebanyak 2 harakat atau 1 alif. Ya, mempanjangkan hukum bacaan mad tabi'i itu adalah 2 harokat atau 1 alif. Tidak boleh lebih. Ya, itu. Baik, ditambahkan tadi yang huruf mad tabi'i ada 3, ada alif, waw, ya. Kalau alif itu haruslah kata, ya. Jadi alif itu haruslah kata. Kalau iya, sekarang betul kas. Oh, ya. Kalau waw setelah kan. Selanjutnya, ya, biar kalian lebih memahami apa itu mad tabi'i, kemudian hurufnya, ya. Sekarang Bapak akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Ya, ini termasuk ke dalam asesmen formatif, ya. 3 kelompok, ya. Untuk kelompoknya nanti kelompok yang
minggu yang lalu. Masih ingat kelompoknya? Masih. Ya. Jadi silakan kalian sekarang berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Siap? Baik, sudah berkumpul ya dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok satu mana? Ya, kelompok dua. Oke, kelompok tiga. Oke, ya. Sekarang Bapak kasih nama kelompoknya ya. Kelompok satu itu namanya kelompok Ad-Duha. Ya. Kelompok dua namanya adalah kelompok Al-Humazah. Dan kelompok tiga namanya kelompok Al-Ma'un. Ya. Kelompok satu apa? Ad-Duha. Kelompok dua? Kelompok tiga? Oke, ya baik. Bapak sekarang akan membagi kalian satu kelompok satu Quran ya atau tafsir. Satu, kelompok dua, dan kelompok tiga. Baik, tugas kalian sesuai dengan nama kelompoknya tadi ya. Contoh kelompok satu Ad-Duha. Ya, silakan per kelompoknya nanti kalian kerja kelompok yang Ad-Duha. Kelompoknya membuka Quran surah Ad-Duha. Ya, kemudian yang Al-Humazah membuka surat Al-Humazah dan yang kelompok Al-Ma'un juga sama membuka surat Al-Ma'un. Silakan kalian sekarang buka Qurannya ya, cari sesuai dengan nama kelompoknya. Ya. Kemudian setelah itu nanti kalian tulis secara lengkap Quran surat tersebut atau ayat tersebut. Contoh yang Ad-Duha, berarti kalian silakan nanti kelompoknya tulis dalam salah satu buku. Ya, kalian suratnya ditulis semuanya lengkap. Ya, yang kelompok dua sama, kelompok tiga juga sama. Ya. Setelah kalian menuliskan suratnya, silakan kalian sama-sama identifikasi atau cari dalam surat Ad-Duha. Misal, hukum bacaan mad tabi'inya itu terdapat dalam kalimat apa saja? Paham? Bisa? Bisa. Silakan kalian kerjakan kerja kelompok ya, saling membantu. Ya, dan nanti ya satu orang perwakilannya harus maju ke depan untuk menyebutkan atau mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya, silakan bekerjasama. Cukup nanti ya satu orang aja ke depan. Ya, yang di perwakilannya. Sudah selesai? Alhamdulillah. Ya, baik. Sekarang kalian perwakilan satu orang ke depan, itu mas silakan kalian mau siapa saja untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian. Coba mau kelompok apa ke depan? Tuan Anan? Oke, siap. Kelompok satu dulu, berarti ya. Kelompok Ad-Duha yang akan pertama menyebutkan hasil dari kerja kelompoknya, yaitu menyebutkan hukum bacaan mad tabi'i yang ada pada surat Ad-Duha. Silakan depan. Yang lainnya coba perhatikan ya, nanti kalau ada salah mau dikoreksi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adnan dari perwakilan dari kelompok Ad-Duha akan menyebutkan hukum bacaan mad tabi'i yang ada dalam surat Ad-Duha. Silakan, nah, coba yang lainnya dengarkan. Ini adalah hukum bacaan mad tabi'i yang ada dalam surat Ad-Duha. Silakan, nah. Pertama, terdapat pada ayat 3 yaitu ma. Ma, ya, ma berarti
Fatimah itu apa? Alif. Alif setelah kata Ya, betul. Betul. Lanjut. contoh kedua terdapat pada ayat 4 yaitu lafaz ula, yaitu wawu yang setelah kata sukun. Iya. Paus setelah huruf do. Ya, ada kenapa ada nervous? Ya. Oke, ya. Masuk, lanjut. Gak apa-apa, itu wajar. Karena ini kita belajar ke depan untuk mempresentasikan. Gak apa-apa, ya. Dan jadi itu wajar, ya. Silakan yang selanjutnya, kelompok yang mana, Jo? Oke, kelompok al-Humajah. Silakan siapa depan pokoknya. Oke, silakan. Depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisha, perwakilan dari kelompok Al-Humajah akan menyebutkan hukum bacaan Matobi'i pada surah Al-Humajah. Coba dengarkan yang lainnya. Contoh yang pertama ada pada ayat kedua, yaitu al-ladzi, terdapat huruf ya yang mati setelah harakat kasrah. Betul. Yang kedua, terdapat pada kata ma ada huruf alif setelah harakat fathah. Betul. Yang ketiga ada pada kata al-ladzi ada ya yang mati setelah harakat kasrah. Yang keempat ada pada kata narullahil muqaddas. Terdapat pada kata mu ada huruf wawu yang mati setelah harakat dhammah. Ya, terus. Ya. Alhamdulillah ya. Setiap kelompok sudah ke depan perwakilannya. Bapak ucapkan terima kasih untuk kelompok Ad-Duha, kemudian Al-Humajah dan Al-Ma'un. Ya, kalian, alhamdulillah kalian sudah bisa memahami apa itu arti daripada Matobi'i. Kemudian kalian juga bisa menyebutkan ya hukum bacaan Matobi'i yang barusan kalian sudah presentasikan ke depan. Ya, baik, tepuk tangan buat kita semua. Baik, selanjutnya ya, sebelum Bapak nanti tutup ya, sekarang silahkan kalian duduknya kembali ke seperti semula. Sekarang ada asesmen sumatif dulu ya, sebagai untuk menguji sejauh mana pengetahuan kalian. Nanti ya Bapak akan bagikan satu orang satu. Ya, ini lembar tidak asesmen sumatif. Ya, nanti kalian silahkan kasih nama ya, kemudian kalian jawab boleh nyontek ya hasil kerja kalian sendiri ya. Oke, Bapak bagikan dari masih dulu. Ya. Jangan lupa kasih nama. Waktunya adalah 5 menit dari sekarang. Silakan kerjakan. Baik, waktu habis. Ya, silakan kalian kumpulkan ke depan hasil kalian masing-masing. Silakan, kumpulkan.
Baik, alhamdulillah ya, semua sudah mengumpulkan. Insya Allah nanti akan Bapak nilai dan hasilnya akan Bapak nanti sampaikan di pertemuan yang akan datang atau minggu depan. Ya. Baik, sebelum Bapak tutup, mari kita sama-sama menyimpulkan ya tentang pelajaran yang telah kita laksanakan dari awal sampai akhir. Yang pertama, contohnya adalah mad tabi'i adalah mad ya alami yang dibaca dua huruf. Jadi mad tabi'i itu adalah mad asli atau mad alami yang membaca itu dua huruf. Yang kedua, huruf mad tabi'i itu ada 3. Yang pertama ada alif, yang kedua ada waw, yang ketiga ada ya. Alif ketika setelah harkat kata, iya setelah harkat kasroh, dan waw setelah harkat ya. Kemudian mempelajari tajwid membantu kita memperindah bacaan Al-Qur'an. Nah ingat ya, membaca Al-Quran itu beda dengan kita membaca seperti membaca koran, membaca komik ya, karena ada ilmu tajwid ya. Kalau kita membaca Al-Quran dengan menggunakan ilmu tajwid, insya Allah yang pertama akan memperindah bacaan kita, yang keduanya mendapatkan pahala ya, seperti itu ya. Baik, kita akhiri pertemuan kali ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, insya Allah untuk pertemuan depan ya kita akan membahas tentang mazharij munfasil dan mazharij muttasil. Mudah-mudahan kita diberikan bersama Allah sehingga kita bisa bertemu lagi di kesempatan minggu yang akan datang. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum.